Mahasiswa Kebidanan dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang dengan nomor induk mahasiswa saya 157222030. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang infeksi menular seksual. Terima kasih. Ya Bu, silakan masuk. Ya Bu Bidan. Silakan duduk Bu, saya tutup dulu pintunya Bu. Ya. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Nirwana. Oh iya, perkenalkan nama saya Bidan Dika, Bidan Marjaga untuk sore hari ini. Ada keperluan apa Ibu sebelumnya? Saya mau konsum Bu Bidan. Maksud tentang apa ini kalau boleh tahu? Jadi gini Bu Bidan, saya sudah menikah. Ya. Tapi saya lagi keputihan banyak. Keputihannya gimana ya? Keputihannya banyak, terus berbau, terus berwarna agak kekuningan. Gitu. Ibunya udah menikah berapa lama kalau boleh tahu? Udah 3 tahun Bu Bidan. Selama sebelum menikah, apakah pernah keputihan juga seperti ini atau gimana? Enggak pernah. Baru ini Bu. Baru ini yang keputihannya ya? Banyak. Oh, berarti setelah menikah ya baru terjadi keputihannya. Nah, nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya tentang salah satu faktor atau pengertian dari infeksi menular seksual. Keputihan itu sendiri itu nanti salah satunya dari penyakit dari infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual sendiri itu adalah infeksi yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik hubungan vaginal melalui vagina Bu ya, maaf ya, ataupun melalui anal atau dubur, ataupun oral atau melalui mulut. Penyebab infeksinya itu sendiri ada beberapa Ibu, seperti ada bakterinya itu namanya itu gonore atau chlamydia. Terus tuh jamurnya itu sendiri ada namanya jamur candidiasis, yaitu itu jamur bisa yang menyebabkan juga infeksi menular seksual. Ada parasit sendiri ada namanya trichomoniasis. Baru ada virusnya juga ya Bu ya, namanya human papillomavirus atau virus herpes simplex. Tanda dan gejalanya itu sendiri muncul benjolan luka atau lekuan di sekitar bagian penis atau vagina, anus atau mulut. Baru itu ada vaginanya itu atau penisnya itu terasa gatal atau terbakar. Ibunya gimana keluhannya? Gatal sih Bu. Oh gatal ya. Kadang-kadang perih kayak gitu. Itu bisa tanda dan gejala IMS itu sendiri ya Bu. Baru itu nyeri ya Bu ya, ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Iya, sakit ya. Baru itu keluar cairan dari penis ya, kencing nanah itu Bu ya, atau vagina itu keputihan. Nah, keputihan itu sendiri juga bisa menyebabkan Ibu. Berarti maksudnya dari personal hygiene atau cara membersihkannya juga harus diperhatikan ya Bu ya. Baru nyeri perut bagian bawah, baru tuh nanti bisa terjadi misalkan ada demam sampai menggigil, baru tuh muncul kemukakan, kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, baru tuh muncul ruam di bagian badan, tangan dan kaki, baru tuh kulit penisnya terjadi ruam dan kemerahan. Dan juga bisa terjadinya pendarahan di luar, masa menstruasi dan muncul bau yang tidak sedap dari vagina. Sampai di sini yang bisa ditanyakan lagi atau Ibu sudah mengerti? Ngerti sih Bu. Jadi kalau demam itu salah satu tandanya dan gejalanya betul. Kenapa ternyata infeksi dari situ ya Bu? Iya, bisa terjadi itu Ibu. Soalnya saya ada demam Bu. Sempat demam, terus keputihannya banyak, sama nyeri bagian perut bawah. Oh iya, itu bisa tanda dan gejalanya dari infeksi menular seksual itu sendiri ya Bu. Pencegahannya kayak mana tadi? Pencegahannya nanti saya bisa jelaskan. Nanti cara penularannya dulu ya Bu ya. Tadi yang pertama itu dari hubungan seksual. Hubungan seksual itu bisa menyebabkan dari infeksi ya Bu ya. Baru yang kedua itu transfusi darah. Transfusi darah artinya mendapatkan transfusi darah terus itu berbagi jarum suntik. Artinya memakai jarum suntik berganti-gantian ya Bu. Baru itu ibu hamil, kejanin selama kehamilan dan persalinan. Artinya ibu hamil kejanin dapat menyebabkan juga menularkan infeksi. Kayaknya saya dari hubungan seksual sih Bu Bidan, soalnya lagi hamil ya. Iya, transfusi. Berarti dari berhubungannya sebelumnya. Pencegahannya ya Bu, pencegahannya infeksi menular seksual itu sendiri
Yang pertama itu bisa menghindari perilaku seksual tidak aman. Artinya menghindari perilaku seksual yang tidak baik, misalkan bela diri pasangan atau sebagainya ya. Lakukan vaksinasi, artinya nanti ibu bisa antisipasi atau sebelumnya melakukan vaksinasi terlebih dahulu, terutama vaksin HPV ibu ya, dan hepatitis B. Baru tidak menggunakan obat-obatan seperti narkotika dan penggunaan jarum suntik. Terus tuh lakukan pemeriksaannya kesehatannya secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Artinya sering melakukan pemeriksaan, paling tidak harus kontrol ke dokter supaya bisa dilihat ibu ya, bisa diperiksa. Baru itu penderita sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh. Artinya tidak boleh dulu melakukan hubungan seksual itu sendiri sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Pengobatannya yang pertama yaitu segera periksa jika ada keluhan. Artinya ibu kan sekarang ada keluhan tuh, harus segera memeriksakannya ibu ya. Terus tuh yang kedua, pengobatan nanti disesuaikan dengan penyebabnya. Nanti artinya disesuaikan dengan keluhannya, nanti diberikan obat oleh dokter spesialis. Gitu. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau bisa tanyain? Paham sih Bu ya, mungkin nanti saya akan kontrol rutin sama mau konsul ke spesialis. Betul, nanti ajak suaminya juga Bu ya, maaf nanti diberi pengertian juga untuk suaminya ya. Untuk kontrol juga masing-masing ya. Nanti saya ajak. Ya, baik, terima kasih banyak ya Bu Vida Ya, atas penjelasannya. sama-sama. Saya pamit ya Bu. Iya, cepat sembuh ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Sekian video yang saya tampilkan dan terima kasih.